Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan program YouTube kita di KTI Baca Daud. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki seri ketiga di bulan Oktober dengan tema besar doktrinal, ya. Jadi kita belajar doktrin khusus di bulan Oktober ini. Ada 5 doktrin yang esensial atau dasar yang harus dipelajari oleh orang Kristen. Kemarin di seri pertama kita belajar tentang dosa manusia, ya. Kita belajar tentang kehancuran manusia di dalam dosa yang secara total. Lalu yang kedua kemarin kita belajar tentang kasih tanpa syarat, anugerah tanpa syarat, ya. Jadi kita di situ belajar juga bagaimana Allah memilih orang-orangnya, memberikan anugerahnya tanpa syarat. Jadi bukan karena jasa dan kebaikan kita manusia. Dan hari ini dalam seri ketiga saya memberikan tema untuk doktrin kita. Dalam seri ketiga adalah tentang penebusan yang terbatas. Mungkin bahasanya sedikit sulit. Penebusan yang terbatas. Apa maksudnya? Ini sudah pernah dibahas di channel YouTube kita, Hanya Alkitab. Yesus tidak mati untuk semua orang. Nanti bisa buka di channel YouTube pembelajaran kita Hanya Alkitab. Lihat di bawah ada Yesus tidak mati untuk semua orang. Wah, ini doktrin yang sangat memberikan pertentangan di kalangan orang Kristen. Loh, kenapa Pak Pendeta Yesus tidak mati untuk semua orang? Bukankah selama ini yang kita dengar, yang kita pelajari, Yesus menebus dosa seluruh umat manusia di dunia ini? Bukankah Yesus memberikan keselamatan kepada setiap orang di dunia ini? Itu yang selama ini kita pelajari atau kita dengar. Dan saya sangat ingin percaya 75% orang Kristen awam, khususnya awam, bukan pendeta, percaya Yesus menebus seluruh orang dunia. Itu sebenarnya pemahaman yang konyol, ya. Kenapa? Kalau Anda berkata Yesus menebus semua orang di dunia, maka neraka nggak ada. Itu logika aja, gitu. Sebelum kita masuk ke teologi, itu logika. Kalau Yesus menyelamatkan semua manusia di dunia, neraka nggak ada. Tapi yang kita percayai dan Alkitab katakan, neraka itu ada. Nah, jadi tema kita di sini adalah Yesus menebus orang-orang pilihannya yang dari seri kedua. Nah, itu dia. Nah, kenapa Yesus menebus orang-orang pilihannya dari seri kedua? Karena dia memberikan kasih tanpa syarat kepada orang pilihannya. Karena manusia tidak memiliki jasa sekalipun untuk ikut andil dalam keselamatannya. Kenapa? Dari seri pertama, manusia mengalami kehancuran total karena dosa. Nah, hari ini kita belajar Yesus menebus orang pilihannya atau penebusan yang terbatas, atau Yesus tidak mati untuk semua. Ini kontroversial, tapi ini Alkitab. Mari buka Alkitab kita. Dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 10. Satu ayat yang akan kita baca. Injil Yohanes pasal 10 ayat 4. Ya, ayat 14, ayat 14 bukan ayat 4. Injil Yohanes pasal 10 ayat 14. Bukan kita baca teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang menonton, supaya kita betul-betul mendalami doktrin ini. Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 yang menjadi bahan bacaan kita. Saya bilang kemarin di awal bulan Oktober, 2 seri dari Roma, 3 seri dari Injil Yohanes, karena 2 kitab ini atau 2 tulisan ini yang memuat betul-betul doktrin yang sangat kuat di Alkitab untuk kita belajar. Ini mahakarya, ya, Roma dan Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 saya bacakan untuk teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita tahu kisahnya sangat terkenal. Judul perikopnya apa dia? Gembala yang baik. Tentu itu menuju kepada Yesus Kristus. Dan teman-teman Bapak Saudara harus tahu konteksnya. Konteksnya ini adalah percakapan, perdebatan dengan orang Farisi, ya. Jadi Yesus sedang menjelaskan dialah gembala, dan dia juga nanti menjelaskan akulah pintu ini kepada orang Farisi. Makanya nanti dia berkata apa? Selain aku, itu semua pencuri yang membinasakan. Itu bukan iblis. Banyak kali pendeta atau orang Kristen mengutip ayat itu,
mencuri, datang untuk membinasakan. Bukan iblis. Ini konteksnya orang Farisi. Kenapa? Mereka bukan menjadi gembala yang baik bagi umat Israel. Padahal mereka ditunjuk menjadi imam, mereka ditunjuk menjadi orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan atau mengajarkan firman Tuhan, tapi mereka tidak mengajarkannya kepada umat Israel. Sehingga mereka hanya untuk memeras dan membinasakan. Itu untuk orang Farisi dan ahli Taurat, bukan iblis. Nah, kita harus tahu konteksnya. Mari kita lihat ayat 14 yang lebih dalam ya. Akulah gembala yang baik. Stop dulu. Akulah gembala yang baik. Ini adalah salah satu dari 7 I am yang Yesus ucapkan. Ya, di Injil Yohanes dia banyak mengucapkan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah terang dunia. Dan ini salah satunya, akulah gembala yang baik. Kenapa Yesus mengatakan dia gembala yang baik? Jawabannya ada di ayat 11-nya. Perhatikan di atasnya, lihat Alkitabnya. Ayat 11-nya, lihat. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik bukan hanya memberi makan domba, mengajak domba jalan kepada rumput ini, jawai dan ketan, bukan. Tapi taraf Yesus sebagai gembala yang baik, dia memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ini merujuk nanti kepada kematiannya di kayu salib. Makanya tema kita, Yesus tidak mati untuk semua orang. Lihat apa kalimat terakhirnya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini sebenarnya bahasa Indonesia. Domba-dombanya artinya tidak semua domba. Kita harus paham, tidak semua domba. Ya. Dan kita tahu dalam konteks pengembalaan di Timur Tengah, khususnya Israel, seorang gembala itu paling rendah memiliki minimal 100 domba. Bagaimana kita bisa bilang Yesus mengatakan dia sebagai gembala yang baik, tapi dia ingin menebus seluruh domba di seluruh dunia? Tak mungkin lah. Itu nggak mungkin. Domba-dombanya, itu jelas ya. Nah kita lihat, akulah gembala yang baik. Sebelumnya di ayat 13, perhatikan ayat 13 di atasnya. Perhatikan ayat 13 di atasnya. Yesus berkata apa? Ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Yesus sedang ngomong, ada upahan yang bukan gembala, dari ayat 12 ke 13. Seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba itu sendiri. Ini yang tadi ngomong tentang orang Farisi. Mereka pengajar umat Israel, tapi mereka bukan pemilik domba itu. Karena pemilik domba-domba yang ditebus hanya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menebusnya dengan darahnya nanti di bukit Golgota, di kayu salib. Jadi konteksnya kita harus tahu, ini berdebat dan Yesus sedang menyindir ahli Taurat dan orang Farisi. Itu tadi ayat 11 dan 12. Kembali ke ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-domba. Jadi sebawahi aku mengenal, lalu domba-dombaku. Lagi-lagi ada kata ku, milikku, domba-dombaku. Sangat jelas, domba-dombaku. Nah yang menarik, kata mengenal yang dalam terjemahan Yunaninya ginosko, ya. Ginosko bukan hanya mengenal secara luar, bukan hanya mengenal secara sekilas, tapi ginosko adalah saving relationship, mengenal secara dalam, mengenal kedalaman hati, mengenal secara utuh, mengenal secara intim. Itulah ginosko. Artinya apa? Yesus mati untuk domba pilihannya karena dia betul-betul mengenal orang itu. Karena dia yang memilihnya sebelum dunia dijadikan. Dia betul-betul mengenal domba-dombanya. Aku mengenal domba-dombaku. Itu sangat jelas. Coba perhatikan ayat di atas. Yuk kita perhatikan ayat di atasnya. Ayat 4. Perhatikan ayat 4 di atas. Kita masih dalam satu bagian konteks perikop yang sama, pasal 10 ya. Ayat 4. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Sangat menarik. Yesus sebagai gembala yang baik mengenal domba-dombanya, ginosko, mengenal secara dalam.
Dan domba-dombanya, orang-orang yang dipilih, orang-orang pilihan, orang-orang yang ditebus, mengenal suara gembalanya. Wow. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, kalau engkau ngakunya umat pilihan, dengarkan ini, saya nggak bilang hanya sekedar Kristen yang diajari minggu. Kalau engkau ngakunya umat pilihan, engkau pasti mendengar suara gembala, Yesus Kristus. Bagaimana dengarnya? Bukan lewat mimpi, bukan ya. Bukan kau meditasi di kamar untuk dengar suara Tuhan. Bukan cari-cari visi penglihatan mimpi baru, bukan. Kau bilang, nih, ini suara gembala. Kau dengar? Kalau ini aja nggak pernah kau baca, dengar dan renungkan, yakinilah, jangan-jangan kau bukan umat pilihan. Maksudnya apa Pak Pendeta? Jangan-jangan darah Kristus ngaruh. Jadi nggak usah GR, ya, nggak usah kegeeran. Makanya hilangkan statement Yesus mati untuk semua orang itu. Hilangkan, nggak usah kegeeran. Kenapa? Karena banyak orang Kristen nggak mendengar suara gembala. Ya, jujur aja kita, benar kan? Ini kan paling malas dibaca. Paling malas kita mentaati perintah-perintahnya. Paling malas kita mendengar suaranya. Tapi ngakunya darah Yesus mati untuk, kalau udah Paskah paling khusyuk kita ya, paling khusyuk kita, paling senang kita. Karena apa? Memperingati kematian Yesus untuk menebusku. Dia yang menderita demi menyelamatkan. Kalau Paskah itu banyak muat tuh keluar. Film-film tuh Passion of the Christ keluar tuh. Nontonnya sampai sedih-sedih gitu. Luar biasa Yesus ya, mau mati untuk aku. Malaikat itu ngomong di surga, kegeeran kau. Siapa pula yang mau mati untuk kau? Kau yang nggak pernah mendengar suara gembala. Ya, ini sangat penting ini. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa domba-domba itu hanya umat pilihan. Lalu perhatikan ayat 3. Ayat 3 di atasnya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, ya, tadi mendengar suaranya. Kalau umat pilihan, kalau domba-domba pilihan pasti mendengar suaranya. Kalimat selanjutnya ayat 3. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Artinya apa? Spesifik ke pribadi, lepas pribadi. Namanya. Yesus tahu nama-nama orang yang dipilihnya sejak dari kekekalan. Yesus tahu dan dia sudah menyiapkan di buku kehidupan nama-nama orang yang ditebusnya dari sejak kekekalan. Dia mati hanya untuk orang-orang pilihan. Dia mati hanya untuk nama-nama yang tertulis di buku kehidupan. Domba-domba dipanggil karena mendengar suara. Nanti bisa lihat di YouTube. Ada satu tayangan di YouTube, nanti coba buka. Shepherd gitu ya, gembala itu ada di Timur Tengah. Jadi ada turis, ini orang bule ini, turis ini, dia coba mengambil kawanan domba yang di padang rumput gitu. Dia manggil ya, aku nggak tahu bahasa dia manggil, hey gitu, mungkin ya memanggil binatang gitu ya. Kalau kita nggak tahu manggil domba, tapi di YouTube itu mereka ini memanggil. Ada pasangan suami istri yang memanggil domba, tahu nggak betul? Domba itu nggak noleh sama sekali, nggak noleh. Nanti nih, ada itu di YouTube, saya pernah lihat. Nggak noleh. Tapi begitu gembalanya datang, pakaiannya sederhana, terkesan lusuh, dengan satu kode. Dan apa yang kode itu namanya. Dan domba itu langsung gini, noleh. Luar biasa. Jadi kadang kita kalau mikir ya, kenapa Tuhan Yesus pakai perumpamannya domba ya? Ternyata domba itu hanya mengenal suara gembala. Beda kan sama peliharaan kita, anjing gitu kan, atau kucing, dipanggil semua orang tahu, apalagi kok kasih makan, langsung datang ya. Tapi domba itu, kalau bukan gembala yang manggil, dia nggak mau. Ini menarik. Kenapa kita nggak mau mendengar suara? Karena kita bukan domba. Dan dijelaskan juga nanti di pasal ini, dan ini panjangnya luar biasa perdebaran mereka. Kita GKT Jenderal sudah mengekspos ini ya, Injil Yohanes pasal per pasal, ayat per pasal, ayat per ayat. Panjang sekali perdebatan Yesus dengan orang Farisi karena tegar tengkuk dan bebalnya mereka tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus. Sampai nanti bilang mereka memang tidak dapat percaya. Dan nanti teman-teman lihat bahwa kenapa mereka tidak dapat percaya. Perhatikan ayat 26. Masih pasal 10. Lihat ayat 26. Saya bacakan ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya. Yesus sedang menunjuk orang Farisi dan beritahu, karena kamu tidak termasuk domba-domba
Ini kalimat yang sangat clear, yang terpampang di Yohanes 10, tapi sibuk sekali orang Kristen tidak mempercayai kalimat ini. Sibuk sekali orang Kristen hanya mengutip Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu kan Pak Pendeta? Untuk seluruh dunia. Kau pahami dulu apa arti dunia di situ. Jangan langsung menganggap itu dunia untuk semua manusia di dunia ini. Enggak. Tapi ini ayat 26. Dia berkata kepada orang Farisi, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba. Anak-anak muda, teman-teman sekarang, Bapak Saudara, kenapa malas gereja? Kenapa sampai sekarang baca Alkitab itu nggak terbuka, padahal umur udah tua? Kenapa kau malas melayani? Sorry to say, mungkin Yesus akan berkata, karena kau bukan domba. Karena kau Kristen, di mampus loh, gereja loh. Alkitab nggak pernah mengatakan itu rajin ibadah masuk surga, nggak ada. Kita dibodoh-bodohi dari dulu, nggak ada. Alkitab nggak pernah berkata begitu dibaptis kau namamu tercatat di buku kehidupan surga, nggak ada itu. Kalau kau mendengar suara gembala, itu tanda kau domba pilihan. Makanya 14 jelas tadi kalimat. Akulah gembala yang baik, karena Yesus akan memberikan nyawanya sebagai tebusan di kayu salib. Dan aku mengenal ginosko, domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi ada hubungan timbal balik. Kalau darah Yesus tercurah untukmu, kalau engkau memang diselamatkan, tunjukkan uangmu, kan gitu. Tapi jangan pula kau bilang karena perbuatan baik engkau selamat. Nggak nyambung. Ini orang Kristen sering terbalik-balik ya. Ya sih, anugerah dari Tuhan, tapi tergantung respon kita. Itu sama aja kau bilang keselamatan anugerah plus perbuatan baik. Nggak ada di Alkitab. Capek-capek nanti Bapak Reformator kita udah bikin sola scriptura, hanya Alkitab, sola fide, hanya iman, sola gratia, hanya anugerah. Kau protes masa nanti dulu tersana? Kau pikir dengan perbuatan baikmu, kekayaanmu, jasamu, kau bisa mendapat kerajaan surga? Enggak. Semua tergantung pilihan dari Allah Bapa. Sudah dipilih nama kita sejak dari kekekalan. Maka itu Bapak Ibu Saudara teman-teman, kalau kau memang umat pilihan, kau kenali suara gembala. Karena ada hubungan timbal balik di ayat 14 itu. Pak Pendeta, sepertinya Allah nggak fair. Kenapa ada yang dipilih dan yang nggak dipilih? Berarti Allah nggak fair, Pak Pendeta. Tadi secara logika udah kita jawab ya. Kalau memang Yesus menyelamatkan semua orang, maka neraka nggak ada. Nah sekarang secara teologi kita bahas. Kemarin 2 seri kita bahas apa? Atribut Allah atau sifat Allah. Dia memiliki apa? Kasih dan keadilan. Nah ini dia, kasih dan keadilan. Dia memberikan kasihnya kepada manusia yang tidak layak menerimanya karena sudah jatuh ke dalam dosa. Seri pertama, rusak karena dosa. Dia memberikan kasihnya. Berarti inisiatif dari Allah, sepenuhnya kehendak dari Allah. Nggak nanya-nanya dia sama kita, mau nggak kau kasih anugerah? Enggak. 100% mutlak kedaulatan Allah. Dia memberikan kasihnya kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang tidak layak menerimanya. Makanya itu disebut anugerah. Mendapat apa yang tidak layak seharusnya kita dapatkan. Tapi dia memberikan keadilannya atau hukumannya yang memang kepada manusia yang berdosa. Jadi semua, tidak ada yang tidak mendapat keadilan, malah adil. Kenapa kau bilang gak adil? Karena mindsetmu hanya semua masuk surga. Kau tidak memahami sifat dan natur Allah. Orang seharusnya kita mendapatkan penghukuman dan murkanya kok. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kok masih pula kau bisa berbangga bilang gak adil? Mau kau selamatkan semua manusia dunia ini. Jangan pakai pikiran manusia kita. Pikiran Allah tidak seperti itu. Dia memberikan kasihnya kepada sebagian orang pilihan, tapi dia akan tetap melancarkan, ya kan? Melancarkan atau menggenapi murkanya. Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa, seharusnya semua manusia kena murkanya dan masuk neraka. Tapi puji Tuhan, ada anugerahnya melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bersyukurlah, jangan pernah bilang gak adil, tapi buktikan dirimu. Sudah kau mendengar suara gembala?
Karena dia gembala yang baik. Nah, milih gembala yang baik, dan kalau kau orang pilihan mendengar suaranya, ikuti apa yang dilakukan gembala yang baik Yesus Kristus itu. Apa itu tadi? Berkorban, memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk umat pilihannya. Berkorban. Setelah kau mendengar suara gembala, perintah di Alkitab, nggak ada lain nggak bukan untuk melakukannya, pasti ada pengorbanan. Mati-matian. Yesus sudah menanggung seluruhnya sampai dia terpisah dari Allah Bapa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia merasakan hukuman neraka di bukit Golgota. Masa orang Kristen yang katanya umat pilihan nggak mau berkorban? Jangan, harus mau berkorban. Nah, pengorbanannya dalam bentuk apa? Tentulah dalam segala aspek hidupmu. Semua untuk Tuhan. Pekerjaanmu kalau untuk Tuhan, gajimu untuk Tuhan, keluargamu untuk Tuhan, pacaranmu untuk Tuhan, sekolahmu untuk Tuhan, kuliahmu untuk Tuhan. Berkorban, jangan mikir duniawi terus. Itu tanda kau nanti bukan umat pilihan. Berkorban. Ada satu yang menarik, ini kita pernah bahas di YouTube. Sekali lagi saya ingatkan, bisa tonton di YouTube penjelasan lebih lengkapnya. Yesus tidak mati untuk semua. Saya selalu mempertanyakan ini kepada teman-teman, dan saya sudah bikin di video itu. Kenapa ya? Yesus memilih Paulus, bukan Kayafas. Coba mikir, kita harus kritis kan sama Alkitab. Kenapa ya? Kayafas tahu ya, keterlaluan kalau tidak tahu. Imam besar ya, yang ikut menyalibkan Yesus itu. Kenapa ya? Dia milih Paulus, bukan imam besar Kayafas. Nggak bisa sekarang kau bilang lebih baik Paulus kan? Kejebak apa pasti? Kalau kau bilang lebih baik Paulus, apa cara kita tahu? Karena ini manusia jahatnya menabur. Bagus teologinya, perbuatannya hancur, menganiaya orang Kristen dan membenci pengikut Kristus. Itu kerjaan Paulus dulu, Saulus namanya dulu. Kalau imam besar Kayafas sudah tahu lah kita labeli dia memang jahat, ya kan? Dengan segala fitnah dan tuduhannya untuk menyalibkan Yesus Kristus. Loh, kalau gitu kenapa Paulus ini? Bukannya lebih baik kok? Kenapa? Mentok pasti jawaban kalau dari kita. Mentok. Nggak ada yang bisa kau jawab. Nggak mungkin kau bilang Paulus lebih baik. Enggak. Karena memang itu hanya anugerah Allah semata. Seperti kita bahas di seri sebelumnya, bahasa singkat kita apa? Suka-sukanya Tuhan memilih siapa. Dan Paulus dipakai dengan dahsyat luar biasa. Orang yang dari awal membenci Yesus Kristus, menganiaya orang Kristen, dipilih dan dipakai menjadi luar biasa. Imam besar Kayafas nggak dipilih. Jadi maknanya imam besar Kayafas nggak ke surga? Iya, nggak. Mau ngapain dia di surga? Kok ada dia? Satu lagi. Kenapa ya? Petrus tetap dipilih, Yudas enggak. Aneh. Kenapa ya? Lebih baik Petrus Pak Pendeta, kejebak lagi kau. Nah, inilah kalau orang-orang percaya keselamatan lewat perbuatan baik. Yudas menjual, Petrus menyangkal. Sama aja itu dosanya. Iya kan? Padahal Petrus ini lebih banyak. Kalau kita lihat dari teks-teks, paling banyak sok jagonya ini. Lebih banyak mungkin dosa daripada Yudas ini. Iya kan? Tapi kenapa ya? Yesus tetap memberikan kepemimpinan menjadi soko guru Petrus, dan kita tahu akhirnya Yudas mati bunuh diri. Kenapa ya? Karena memang Petrus yang dipilih, Yudas nggak dipilih. Ada perdebatan yang aneh beberapa bulan lalu di media sosial. Yudas masuk surga katanya. Entah apa. Padahal udah jelas itu Yohanes 17 itu. Dia sudah ditetapkan untuk binasa. Makanya ketika Petrus ingin mencoba membela Yesus, dia bilang begini. Yesus bilang gini kepada Petrus, aku sudah melihat iblis akan menampi engkau. Engkau malu. Tapi ketika kau bertobat, ini belum kejadian. Ini belum sebelum Petrus menyangkal Yesus loh, ayat ini. Tapi ketika kau bertobat, kuatkan saudara-saudara. Ternyata memang Petrus bakal menyangkal. Tapi Yesus juga sudah tahu karena dia umat pilihan. Ini orang bakal bertobat, Roh Kudus akan memakai dia dengan luar biasa. Pentakosta kisah para rasul, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Nah kita lihat Yudas, baca kita baik-baik Bapak Ibu Saudara. Yudas, waktu perjamuan kudus,
Ketika dia sudah mau keluar, dan Alkitab tulis dia apa? Kerasukan iblis. Yesus hanya berkata begini, lakukanlah apa yang semestinya kau lakukan. Apa itu? Untuk menjual aku. Itu pun sudah ditetapkan. Luar biasa. Nggak ada tuh komanya. Tapi ingat, nanti kau bertobat juga, kuatkan saudara ada. Untuk Yudas nggak ada. Jadi Petrus yang dipilih, Petrus yang dipanggil, Petrus yang dipakai menjadi orang luar biasa karena sudah ditetapkan dari kekekalan. Yudas tidak dipilih, Yudas binasa karena sudah ditetapkan dari kekekalan. Kejam sekali ya Pak Pendeta? Oh, enggak. Sebelum engkau mengenal natur Allah dan atributnya sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh murka, engkau baru tahu siapa Allah sebenarnya. Makanya dia tidak menyelamatkan semua orang. Yesus mati hanya untuk orang yang dipilih dan ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Kalau kita melihat mahakarya itu, kita semakin mengagumi apa? Kedaulatan Allah. Tidak ada 0,0001% pun usaha manusia di dunia ini yang bisa mencampuri kedaulatan Allah. Jadi kalau gitu kita nggak perlu berbuat baik, Pak Pendeta, kan udah dipilih sejak kekekalan. Kau nggak ngerti Alkitab lagi. Ini orang Kristen ini sering bolak-balik kalau baca Alkitab. Kan sudah saya katakan tadi, mendengar suara gembala. Mendengar suara gembala itu Alkitab dan lakukan. Karena engkau bukan hanya mendengar, tapi apa tadi ending ayat 14? Saya ulangi. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Engkau berbuat baik karena engkau mendengar suaranya dan mengenal dia. Bukan supaya kau mendapat keselamatan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Inilah seri ketiga karya penebusan terbatas atau Yesus tidak mati untuk semua orang. Dia hanya akan memilih orang-orang yang sudah dipilihnya tanpa syarat. Dari poin kedua, seri kedua kemarin. Kenapa? Karena manusia sejatinya hancur, bobrok, rusak karena dosa. Seri pertama. Jadi semuanya nyambung. Kalau engkau gagal memahami seri pertama, kehancuran manusia karena dosa, hancuran total, engkau nggak bisa paham 5 seri ini. Jadi coba diulang, ditonton baik-baik lagi supaya berdalami dan lihat Alkitabnya baik-baik. Kesinambungan Alkitabnya luar biasa. Jadi yuk kita merenung caranya. Ternyata orang Kristen bukan hanya gereja di minggu. Ternyata orang Kristen bukan hanya baca Alkitab beribadah puluhan, tapi kita sekarang menyadari, aku ini orang pilihan kan? Apakah memang darah Yesus 2000 tahun lalu di Bukit Golgota itu untuk aku? Kalau kau bisa mempertanyakan itu, jawabannya ada di Alkitab tadi apa? Mendengar dan mengenal. Sudahkah kau mendengar suara gembalamu Yesus Kristus? Atau kau hanya mendengar suara hatimu yang kita tahu manusia hancur semuanya, perasaan, pikiran, kehendak. Dan kita pasti tahu suara hati dan keinginan kita selalu melulu soal duniawi. Gaji besar, kerja-kerja, cari uang sebanyak-banyaknya, menumpuk harta, mengejar apapun keinginan kita tanpa pernah mencari Tuhan. Sudahkah kau mendengar itu? Dan sudah kau mengenal dia dengan baik? Apa itu? Kasihlah kamu dengan segenap hatimu, jiwa muda, akal budi mempelajari. Jangan bilang yang penting berbuat baik. Baik aja kok nggak tahu artinya. Karena baik versi yang kita harus pelajari. Jangan versi orang dunia, versi umum, jangan. Kita harus melihat itu secara baik. Puji syukurlah, karena ini bukan doktrin yang membuat Allah itu terlihat tidak adil. Justru sangat adil. Seperti yang saya jelaskan tadi. Puji syukurlah, karena jika kita belajar doktrin ini, kita mengenal Allah itu luar biasa dan berdaulat. Terkadang keselamatan hanya dibuat seperti vitamin bagi orang Kristen, yang kita bisa ambil semua kita yang minum supaya kita selamat dan sembuh. Allah menawarkannya. Terkadang keselamatan seperti barang diskonan di mall yang ditabur, terserah kita mau ambil apa enggak. Tidak. Keselamatan tidak seperti itu. Alkitab tidak pernah menjelaskan itu. Alkitab menjelaskan Yesus tidak mati untuk semua orang. Hanya untuk domba-dombanya, hanya untuk orang pilihannya yang mendengar dan mengenal dia secara intim. Amin.